Saya menjabat Ketua Wilayah Rohani Santo Antonius Padua, menggantikan dari ketua kami yang lama yang pada bulan Oktober tahun 2025 meninggal dunia, dan terus saya ditunjuk langsung oleh Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta untuk ambil alih di dalam kepengurusan wilayah rohani sebagai ketua wilayah rohani. Saya Katolik semenjak dari lahir, dari kecil, karena kebetulan orang tua saya beragama Katolik, jadi saya memegang teguh iman saya sebagai Katolik. Berjalannya waktu, saya menikah, terus istri saya juga masuk, istri saya dari agama Kristen Protestan, terus kami sepakat untuk kawin dan masuk di agama saya, agama Katolik. Terus kami mempunyai 3 orang anak, semua laki-laki semua. Terus berjalannya waktu di kepengurusan wilayah rohani tahun 2016 saya dipilih menjadi ketua wilayah rohani sampai 1 periode sampai 2019. Selanjutnya saya digantikan oleh pengurus yang lain, terus saya menjabat jadi sekretaris wilayah rohani. Dan pada waktu itu juga jabatan saya dari 2019 saya jadi sekretaris stasi Santo Petrus Mapangat Barat 2 periode sampai tahun 2024 jadi sekretaris stasi wilayah rohani Santo Petrus Mapangat Barat. Untuk tantangan saya pribadi sebagai ketua wilayah rohani, terus dan jabatan-jabatan lain juga yang saya pegang, banyak sekali suka duka yang saya alami pada waktu itu, pada waktu menjabat yang lalu, karena umat beragam, artinya masing-masing pribadi tentu punya beda-beda pendapatnya, beda-beda prinsip, beda-beda cara pemikiran, dan juga beda-beda dalam kehidupan bermasyarakat juga. Beda-beda dalam pendapatan, di dalam hal finansial. Jadi itulah yang jadi tantangan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang. Kadang kemauan umat begini, juga umat yang lain kemauan begini, tapi saya berusaha untuk bisa menjadikan suatu misi, suatu pandangan yang sama untuk kemajuan wilayah rohani kita masing-masing, terutama untuk kemajuan iman kita bagi seluruh umat wilayah rohani. Untuk mengenai pekerjaan dan keluarga serta untuk pelayanan kita di dalam keumatan, itu memang juga ada sedikit hambatan. Tapi kita bisa atasi itu dengan kita memilih kepengurusan kita yang lain supaya bisa membantu kita di dalam menjalankan tugas itu. Jadi kita bisa berbagi
berbagi tugas. Misalnya kalau kita berhalangan, kita bisa mandatkan ke sekretaris atau seksi wilayah rohani atau seksi liturgi wilayah rohani. Terus begitu juga kalau misalnya tugas-tugas dari mereka bisa, kalau kita tidak ada berhalangan, kita bisa handle. Jadi orang bisa saling baku menopang dalam hal pelayanan. Menurut saya yang tersulit di dalam pelayanan kalau waktu bisa, mungkin waktu juga bisa menjadi hal-hal juga yang tersulit. Tapi yang paling utama mungkin kita pikir adalah bagaimana kita menggerakkan umat. Ada kalanya umat kita banyak yang acuh tak acuh terhadap iman mereka, terhadap gereja mereka. Yang penting mereka sudah tahu bahwa mereka Katolik. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan misalnya ibadah atau lain-lain mungkin mereka tidak ada kepedulian di situ. Jadi bagaimana cara kita sebagai pengurus di dalam wilayah rohani mendekati mereka dengan cara kita kunjungi mereka apapun, dan bisa kita sharing kepada mereka apa yang menjadi penghambat bagi mereka, apakah waktu mereka atau apapun yang, apakah ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi mereka, bisa kita bicarakan secara bersama-sama kekeluargaan supaya bisa ada solusi, supaya mereka bisa aktif lagi di dalam kegiatan wilayah rohani. Yang kita rasa terberat jadi ketua wilayah rohani. Alasannya begini, karena dalam lingkup terkecil ketua wilayah rohani, basis wilayah rohani, tantangan itu lebih berat karena di situ bagaimana kita mau mengangkat umat-umat kita yang mungkin terpuruk karena mungkin keadaan ekonomi, mungkin keadaan sosial ekonomi dan lain-lain, yang atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan kepada mereka. Itu bagaimana kita cara pendekatan kepada mereka untuk mengangkat ini supaya mereka bisa kembali lagi kepada apa yang menjadi prinsip mereka, apa yang menjadi tujuan hidup mereka sebagai umat Katolik, supaya kedepannya bisa membawakan anak-anak mereka atau bisa lagi berkembang di dalam hal kerohanian mereka. Dan untuk jadi sekretaris stasi, kita rasa itu bukan bilang untuk susah atau bagaimana, karena di situ lebih besar daripada wilayah rohani. Jadi di situ banyak yang bisa bekerja sama di situ di dalam pengurusan. Jadi di situ kita bisa saling bergandengan tangan di situ untuk bekerja sama di dalam hal membangun stasi, terutama untuk membangun stasi dan terutama untuk membangun umat-umat wilayah rohani dan kategorial yang lain. Kenapa kita bilang bahwa tugas dari ketua wilayah rohani itu dalam arti berat? Karena apa? Karena paroki tanpa wilayah rohani itu tidak akan berkembang. Jadi kalau kita tidak memperkuat di basis wilayah rohani, berarti paroki juga sulit juga untuk berkembang. Nah, jadi itulah yang kita bilang bahwa basis dari wilayah rohani ini harus kita perkuat, karena itu adalah menopang untuk berkembangnya paroki secara umum. Harapan ke depan untuk kita pribadi serta keluarga kita punya harapan supaya kita bisa membawa, khususnya saya pribadi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan untuk keluarga saya, istri dan anak-anak saya akan membawa mereka
untuk jadi yang terbaik bagi masyarakat, terutama bagi Tuhan, terutama untuk pelayanan bagi Tuhan. Dan juga harapan saya bagi umat-umat yang saya pimpin, kiranya mereka juga bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan bisa mereka rasakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan cara kita misalnya aktif di dalam semua kegiatan-kegiatan, mungkin gereja, mungkin kegiatan-kegiatan ibadah, atau apapun itu kegiatan itu. Dan harapan saya untuk stasi, kiranya dengan hadirnya kami basis-basis wilayah rohani, kami bisa menunjang akan semua kegiatan-kegiatan, semua program-program stasi, apapun bentuknya itu, bisa kami sebagai basis yang membawahi dari stasi, supaya semua kegiatan-kegiatan dari stasi bisa terlaksana dengan topangan dari kami sebagai organisasi wilayah rohani dan umat-umat terutama untuk saling membantu. Dan untuk paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, kami juga akan berusaha supaya apapun itu yang menjadi program, menjadi misi atau visi daripada paroki, bisa kami dukung dengan cara kita bisa bergandengan tangan bersama-sama di dalam satu wadah organisasi wilayah rohani dan stasi, bisa mendukung akan paroki kita yang kami cintai ini, paroki Bunda Teresa dari Kalkuta.